Mustahil Rizik sama Bahar itu cucu Nabi. Mustahil. Abad 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Terakhir mencalonkan diri menjadi calon cucu itu di abad 9 dengan kreatornya dan inisiatornya si Abu Bakar Ali Asyakron. Berarti udah 6 abad gagal. Gara-gara hasil penelitian lanjutan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini menyatakan bahwa Ba'alwi ini memang tidak tersambung gitu loh, Mem. Nggak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Nah, tujuannya sama, Mim. Kalau kita mau tanya tujuan, kenapa apa sih tujuan dari Bani Ba'alwi ini mencalonkan diri berkali-kali menjadi calon cucu Nabi ini gagal? Apa sih sebetulnya motivasi mereka? Mereka memang genetika yang merasa paling mulia, merasa paling dekat dengan Tuhan, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling beriman, sama dengan iblis, Mim. Sama dengan iblis. Iblis itu, Mim, kenapa dia disebut sebagai iblis laknatullah? Karena ketika Allah menciptakan Adam, dan itu kan semua makhluk itu disuruh untuk takzim hormat kepada Adam. Apa kata iblis? Aku diciptakan dari nur, dari api, sementara Adam dari tanah. Jadi si iblis ini merasa dia lebih mulia, karena dia lebih dulu diciptakan dan lebih dulu beriman. Lebih dulu dia bersujud kepada Allah. Nah, mungkin perasaan yang sama, Mim, dengan Bani Ba'alwi ini, merasa paling mulia, merasa paling soleh, merasa paling beriman, sehingga mereka mengklaim. Tetapi kan sejarahnya hampir mirip dengan sejarah Bani Fatimiyun, Mim. Hampir mirip dengan sejarah Bani Fatimiyun. Bani Fatimiyun itu berkuasa lebih dari 265 tahun, Mim. Lebih dari 265 tahun. Dan itu semua dibantai, diperangi sama Panglima Salahuddin Al-Ayyubi atas perintah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa diperangi? Karena memang Bani Fatimiyun ini juga ngaku-ngaku cucu Nabi, Mim. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Komentar yang mana, Mim? Oh, kok bisa kena PL ya? Ini di sini nggak ada PL tapi. Jadi, kalau kita kilas balik kepada sejarah Bani Fatimiyun, dulu sebetulnya Panglima Salahuddin Al-Ayyubi itu ragu untuk memerangi Bani Fatimiyun ini. Kenapa? Bani Fatimiyun ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tetapi ajarannya juga penuh dengan khurafat. Dia lebih dekat kepada sekte batiniyah. Ajarannya jauh dari standar syariat Islam. Nah, karena keraguan inilah Panglima Salahuddin Al-Ayyubi konsultasi kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ini sahih ya, ini sahih dan masyhur sejarahnya. Konsultasilah dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun tidak mau serta-merta untuk memerintahkan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi untuk memerangi Bani Fatimiyun saat itu. Jadi dikisahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu salat, karena memang Tuan Syekh ini adalah langsung cucu dari Rasulullah SAW, melaksanakanlah salat 2 rakaat. Kemudian mendapatlah petunjuk di dalam sholatnya itu. Setelah sholat itu mendapatkan petunjuk bahwa betul apa kata Rasulullah dalam petunjuknya setelah beliau sholat itu, bahwa Bani Fatimiyun itu bukanlah min zuriyati, kata Rasulullah. Nah, setelah mendapatkan petunjuk kabar dari Rasulullah SAW, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lalu memerintahkan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi untuk memerangi Bani Fatimiyun. Gitu loh. Nah, maka sejak saat itulah diperangilah Bani Fatimiyun ini oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Sebagiannya ada yang lari mungkin ke Hadramaut, Yaman. Maka karakternya sama, Mim. Antara Bani Fatimiyun dengan Bani Alawi ini sama-sama ngaku cucu Nabi. Dulu Bani Fatimiyun ini mencalonkan diri menjadi cucu Nabi selama 265 tahun. Itu baru ketahuan setelah zamannya Panglima Salahuddin Al-Ayyubi di masa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, hari ini Bani Ba'alwi semenjak masa Abu Bakar Ali Asyakron yang membuat rekayasa sejarah, mencantolkan Ubaid kepada Said Ahmad bin Isa, iya kan? Di abad ke-9 Hijri, ini udah abad 15. Berarti sudah 6 abad berlalu mereka mengklaim mencalonkan diri menjadi cucu Nabi. Terbongkar hari ini. Terbongkar hari ini. Siapa yang membongkar? Sebetulnya bukan Kiai Imaduddin yang membongkar. Kiai Imaduddin ini hanya melanjutkan gugatan-gugatan ulama-ulama ahli nasab, ulama-ulama ahli sejarah yang tahun 2017 juga sudah pernah, 2004 juga pernah, kalau tidak salah ya mohon dikoreksi. Itu beberapa ulama-ulama ahli sejarah dan ahli nasab juga sudah menyampaikan bahwa bahkan tahun 2017 juga sudah disampaikan ada nakoba yang menyatakan bahwa Alwi itu memang bukan cucu Nabi. Kan gitu. Itu saya sampaikan. Nah, ini dipertegas oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan melakukan penelitian.
lupa sampai ketawa. Saya terlalu serius. Kita sambil ngudut nih. Nah, dipertegas dengan penelitian ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Hasil penelitiannya mengantarkan seluruh umat yang pecinta ilmu kepada kenyataan bahwa menggunakan pendekatan ilmu sejarah ternyata memang tidak ada sejarahnya bahwa Mbak Alwi ini cucu Nabi. Itu tidak sejarahnya. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab sejarah baik di abad 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak pernah menyebutkan bahwa Said Ahmad bin Isa itu punya anak yang namanya Ubaid. Gitu. Perlu diketahui bahwa Ubaid ini pongkol nasabnya Mbak Alwi ya, Ubaid ini. Nah, jadi sejarawan, ahli-ahli tarikh dan ahli-ahli nasab di dalam kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab nasab tidak ada satupun di abad 4, 5, 6, 7, 8 Hijri itu yang menyatakan bahwa Said Ahmad bin Isa An-Nafat itu punya putra yang namanya Ubaid. Ini. Petani Indonesia butuh balawi untuk orang-orangan di sawah. Ya, silakan kalau mau dipakai untuk orang-orang, tapi diikat ya, diikat dan mulutnya disumpel. Nah, jadi tidak ada sejarawan satupun di abad 4, 5 sampai ke 8 Hijri itu yang menyatakan bahwa Ubaid itu adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Justru di dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab menyatakan, baik itu di abad 4, 5, 6, 7, 8 itu menyatakan bahwa si Ahmad bin Isa ini cuma punya 3 putra yang bernama Muhammad, Ali, dan Husain. Kan gitu. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang namanya Ubaid. Gitu loh. Nah, bahkan makam, jadi gini, Ahmad bin Isa An-Nafat itu adanya di Madinah. Kalau Ahmad bin Isa bin Zaid itu di Basrah, Irak. Yang jadi pertanyaan, Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang diklaim Mbak Alwi ini, Ahmad bin Isa siapa gitu loh. Kalau Ahmad bin Isa An-Nafat, An-Nakib, itu jelas tersambung kepada baginda Nabi Agung Nabi Allah Muhammad SAW. Yang makamnya konon ada di Madinah, ya kan? Kalau Ahmad bin Isa bin Zaid itu ada di Basrah, Irak. Nah, yang jadi pertanyaan, Ahmad bin Isa yang makamnya di Husaisah Yaman itu anak sopo gitu loh, yang diberi lakop Al-Muhajir itu. Itu loh. Karena Ahmad bin Isa An-Nafat itu tidak pernah ada sejarah yang menyatakan beliau itu hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Itu Ahmad bin Isa bin Zaid ya, yang ada di Basrah. Ahmad bin Isa An-Nafat itu tidak pernah hijrah dari Madinah ke Hadramaut. Makanya skenario skrip drama yang dibuat Abu Bakar Ali Asyakron ini memang rancu secara sejarah. Dari sisi sejarah, ya kan, dia ngambil sejarahnya Ahmad bin Isa An-Nafat. Tapi dari sisi silsilah nasabnya ngambil dari Ahmad bin Isa bin Zaid. Nah, kemudian mereka beri lakop Ahmad bin Isa entah yang mana dengan lakop Al-Muhajir. Jadi gitu. Makanya rancu. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata Bani Mbak Alwi ini 4 kali nyalon jadi cucu Nabi gagal total. Bahkan untuk yang terakhir ya, untuk yang terakhir, waktu si Mbak Alwi ini dengan kreatornya Abu Bakar Ali Asyakron ini mencantolkan Ubaid ini kepada Said Ahmad bin Isa, itu ibaratnya kita nyalon presiden itu berkas belum nyampe ke KPU, itu udah tertolak. Gitu loh. Berkas belum nyampe ke KPU itu udah tertolak. Kenapa? Memang nggak valid datanya. Gimana mau dilakukan verifikasi oleh KPU? Nah, dalam perspektif nasab ini, gimana Nakobah mau melakukan verifikasi kalau berkas yang mereka ajukan juga tidak lengkap? Itu loh. Nah, jadi gagal maning, son. Lalu apa yang terjadi di Indonesia ini? Kenapa sih mereka ngotot banget pengen jadi cucu? Saya menganalisa justru ada motivasi yang lebih besar di balik klaim mereka, kengototan mereka untuk menjadi cucu Nabi ini. Ada sesuatu yang lebih besar dari cuma sekedar persoalan nasab. Ada misi terselubung untuk menghancurkan marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas.
Ini jelas. Oh ya, ada misi terselubung untuk menghancurkan marwah Rasulullah. Kenapa? Dari yang kita pelajari, kitab-kitab dari Bani Ba'alwi ini itu luar biasa. Penuh kesesatan. Penuh dengan khurafat-khurafat. Fakih Muqaddamnya ngaku Tuhan, na'am anallah. Fakih Muqaddamnya ngaku mi'raj 70 kali dengan menggunakan kendaraan kambing, babi, unta, macam-macam. Ini penistaan atas nama mukjizat. Penistaan atas nama mukjizat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj menggunakan fasilitas kendaraan yang luar biasa istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang masyhur disebutkan dalam kisah-kisah itu menggunakan kendaraan burak. Lalu seenaknya seorang tokoh fiktif yang namanya Faqihil Muqaddam yang diberi julukan ahli fikih yang utama, katanya dia bisa mi'raj 70 kali hanya dengan menggunakan kendaraan babi atau apa ya, karena di dalam kitabnya itu dijelaskan menggunakan kendaraan hewan berkaki 4. Mungkin babi, mungkin anjing, wallahu a'lam bishawab. Ya gagal cucu Nabi ngaku cucu pitung, padahal pitung nikah aja kagak itu si pitung, apalagi punya anak. Lari jik ngaku cucu pitung. Nah, kembali ke konsep khurafat-khurafat mereka di dalam kitab-kitabnya Habib Alwi ini. Kenapa saya mensinyalir ada indikasi mereka bertujuan untuk menghancurkan marwah Rasulullah, menghancurkan marwah agama Islam yang kita cintai ini. Tetapi menggunakan simbol-simbol agama. Makanya umat Islam jangan terjebak dengan simbol-simbol agama. Jangan terjebak. Bahaya. Kemungkinan besar mereka sejatinya bukan Islam, cuma bersikap seolah-olah Islam, dengan jubah, dengan imamah, dengan sorbannya yang panjang, ngomong di Arab-Arabin, ana antum, ya kan? Merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi, merasa lebih alim, mirip karakternya dengan iblis. Ya, narasinya si Rizik dan kawan-kawan sudah kemana-mana, betul, doa catering. Kerjanya si Rizik. Makanya ini yang menjadi sebuah kemastahilan. Mustahil Rizik sama Bahar itu cucu Nabi. Mustahil. Kalau kita bisa bersumpah, mustahil itu mereka cucu Nabi. Masa cucu Nabi jadi terduga pelaku mesum, cat mesum, ya kan? Cucu Nabi 2-3 kali masuk penjara kayak Rizik itu. Era Megawati masuk penjara, era Jokowi masuk penjara, era SBY masuk penjara, era Prabowo ini belum. Bahar juga gitu. Bolak-balik kena kasus. Yang lebih menjengkelkan, mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi banyak kasus pelecehan. Ini kan memalukan. Lalu apa kata umat non-muslim yang udah kadung benci dengan Islam? Oh, cucunya aja seperti itu, bagaimana enjitnya? Itu kan bahaya. Fakih Muqaddam sedang dirawat di puskes akibat mi'raj ke-71. Gede nafsunya, Kang. Gede nafsu itu Fakih Muqaddam. Hayang-hayang tapi leles cenah. Nah, ini yang bahaya. Gitu loh. Teddy Kurniawan, mungkin keluarga kami dulu yang pertama membongkar para Habib. Wallah alam, mungkin betul saudaraku. Aku 110 belajar, makanya jangan kebanyakan, betul. Itu bilang sama Rizik itu. Jangan terlalu banyak lah nonton film-film porno itu. Udah tua juga. Kasihan, masa jadi tersangka kasus cat mesum gitu. Ya kan? Tersangka kasus cat mesum, bahkan Firza sendiri sudah mengakui. Kalau wah, memalukan betul itu. Pulang dari umroh terlamanya 3 tahun, sampai dideportasi dari kerajaan Arab, diangkat jadi imam sama muhibinnya, kan pekok. Imam kok cabul. Nah, ini yang menjadikan sebuah kemustahilan. Mustahil mereka itu cucu Nabi. Ternyata faktanya setelah hasil kajian Kiai Imad membuktikan betul 100% mereka bukan cucu Nabi. Gitu loh. 110, apakah lisan Anda bisa dipertanggungjawabkan? Ya tentulah. Rizik itu terduga pelaku cat mesum, bahkan udah tersangka. Tapi kasusnya di SP3 kan. Kerjanya caci maki, umpat sana, umpat sini, fitnah sana, fitnah sini.
istana iblis, menteri agamanya sesat, korinya dajjal, itu kata Rizik. Emang antum nggak lihat apa di berita-berita? Bagus Dur dikatakan buta mata, buta hati. Apa antum nggak lihat apa? Makanya HP itu dipakai untuk lihat berita, cari ilmu, cari informasi yang valid. Jangan cuma nonton kayak kau tadi bilang itu, yang ditonton film porno aja 111 ini. Otakmu tak mesum terus. Belum lagi Habib Bani Ba'alwi ini yang menjadi gembong PKI. Ada DNID, Farul Barokbah, Sofyan Barokbah, Musa Al-Munawar, gembongnya PKI itu. Masa iya cucu Nabi gembong PKI? Masuk akal nggak? Pakai otaknya. Pakai otaknya. Bahar Smith itu mencaci maki ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai anjing, kiai-kiai beruk, kiai-kiai monyet, kiai-kiai babi katanya. Apa begitu lisannya cucu Nabi? Apa kata orang non-Islam ketika melihat orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi menghina, mengumpat, menyebarkan fitnah-fitnah dajjal seperti Rizik dan Bahar? Apa kata orang non-Muslim? Itu loh. Makanya hari ini bolong. Kita bisa saksikan sumpah mubahalahnya si Rizik ketika menantang mubahalah dengan Mbah Gus Dur. Hari ini terbukti. Hari ini bukan cuma keluarganya Rizik yang dihinakan sebelum mati, tetapi semua Bani Ba'alwi juga dihinakan sebelum mati. Kalau Mbah Gus Dur jelas, waktu hidup beliau mulia, bahkan jadi presiden. Setelah wafat dari hari pertama sampai hari ini, makomnya tidak pernah sepi, saking mulianya. Nah kalau Rizik, hari ini setelah terbongkar kalau mereka itu bukan cucu Nabi, jadi bulian, jadi bahan lawakan Indonesia. Itulah Balawi. Kenapa? Keempat kalinya mereka mendaftarkan diri menjadi calon cucu Nabi, gagal. Pertama menggunakan jalur Bani Ahdal. Ini Balawi ini. Mendaftarkan diri menjadi calon cucu Nabi melalui jalur Bani Ahdal. Gagal.